kita lanjutkan soalnya. Yang pertama, tadi saya pindah ke sini ya. Nyonya Cantik menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta ke dalam perusahaan ya. Ingin membentuk salon cantik ya, mendirikan salon cantik. Maka yang terpengaruh di sini ya adalah kas bertambah. Ya, kenapa kasnya bertambah? Karena investasi. Jadi kas itu kas perusahaan ya, kas perusahaan menjadi bertambah. Kemudian modal Nyonya Cantik bertambah, modal Nyonya Cantik bertambah 100 juta. Nah, di sini karena bertambah 100 juta, maka di sini adalah debit ya, bertambah 100 juta. Modal Nyonya Cantik bertambah 100 juta, maka di sini adalah kas bertambah. Ingat, kas kalau bertambah itu di debit. Ya, aset, kas itu miliknya aset. Kalau aset bertambah di debit. Sedangkan modal kalau bertambah, ya modal itu ekuitas di kredit karena rumahnya itu ada di kredit. Rumahnya di kredit. Ya, maka di sini kita lihat debitnya 100 juta, kreditnya 100 juta. Bukan berarti modal berkurang ya, karena memang rumahnya modal itu di kredit. Jadi tidak selalu kredit itu berkurang. Kalau aset berkurang ya di kredit, tetapi kalau ekuitas atau liabilitas bertambah itu di kredit. Nah, bagaimana sekarang kalau saya pindah ke jurnal? Nah, sekarang kita sudah berkenalan dengan yang namanya jurnal umum. Ya, jurnal itu di sini tempatnya untuk dari transaksi ini ya, dari transaksi yang ada itu kita buat jurnalnya. Oke, yang pertama yang ditulis di jurnal itu kita pilih yang debit dulu. Jadi ini ada debit 100 juta, ini ada kredit, berarti kita dulukan yang debit. Ya, debitnya apa? Oh, debitnya kas. Berarti di sini tanggal 2 Januari, ya, kas di debit. Debit berapa? 100 juta. Ini saya buat dalam ribuan rupiah ya. Ribuan rupiah. Ya. Kas debit 100 juta, kemudian modal Nyonya Cantik, kredit 100 juta. Ya. Coba diperhatikan caranya menulisnya. Pada saat dia pindah ke kredit, itu ini agak menjorok ya. Kalau ditaruh agak menjorok begini, ada apa? Spasinya gini ya, menjorok ke sini, ini artinya bahwa dia sudah tempatnya di kredit. Bagaimana cara bacanya? Kas debit 100 juta, modal kredit 100 juta, modalnya Nyonya Cantik 100 juta, atau bisa Anda sebutkan kas 100 juta pada modal Nyonya Cantik 100 juta. Ya, kalau kita menggunakan kata pada, itu artinya setelah kata pada itu pindah ke kredit. Ya, contoh gini, kas 100 juta pada modal Nyonya Cantik 100 juta. Artinya kasnya di debit, modalnya di kredit. Ya, setelah kata pada itu dia pindah ke kredit. Tapi kalau Anda baca seperti ini, kas debit 100 juta, modal 100, kas debit 100 juta, modal Nyonya Cantik kredit 100 juta, itu bisa juga. Tapi seringkali yang membaca jurnal itu dengan menyebutkan kas 100 juta pada modal 100 juta. Pada modal Nyonya Cantik 100 juta. Iya, lanjut ya. Sekarang bagaimana dengan transaksi kedua? Nah, ini kita analisa dulu. Membayar sewa gedung 2 tahun tunai. Bayar tunai, sewa gedung, tapi kata kuncinya ini 2 tahun. Ya, karena 2 tahun berarti yang lalu ya, video yang lalu kita sebutkan di sini ada yang namanya sewa dibayar di muka. Ya, sewa dibayar di mukanya bertambah 24 juta. Kemudian karena bayar tunai, maka kasnya berkurang. Ya, kasnya berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 24
sewa dibayar di muka bertambah. Sewa dibayar di muka itu kelompoknya apa? Kelompoknya aset. Berarti aset bertambah. Kalau aset bertambah maka dia letaknya, saya pindah sini aja ya, di debit. Ya, tetapi kalau kas berkurang, nah kas berkurang itu dia masih aset ya. Kas berkurang maka letaknya di kredit. Yang ditulis pertama yang mana? Yang sewa dibayar di muka. Maka pada tanggal 3 Januari kita menjurnalnya sewa dibayar di muka sebesar 24 juta pada kas atau kas di kredit 24 juta. Nah, ini artinya bahwa dia ada kas keluar ya yang taruh di kredit. Referensi nanti akan saya terangkan di video berikutnya karena ada kaitannya dengan buku besar. Ya, sabar dulu, untuk saat ini dikosongin aja dulu. Ya. Lanjut. Semangat ya. Kita lanjut ke tanggal 4. Membeli perlengkapan tunai, beli tunai. Nah, kata kuncinya tunai. Karena beli perlengkapan tunai maka ada kas yang berkurang. Karena membeli berarti ada perlengkapan bertambah. Maka di sini perlengkapan bertambah 10 juta. Ya. Membeli tunai berarti kasnya berkurang 10 juta. Bagaimana tentang debit kreditnya? Kita lihat perlengkapan aset. Perlengkapan bertambah di debit. Kas berkurang di kredit. Ya, berarti pada tanggal 4 Januari jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah perlengkapan, kita tulis yang debit dulu ya. Perlengkapan 10 juta pada kas 10 juta. Bahasa Inggrisnya supplies to cash. Ya, kalau yang ini sewa dibayar di muka itu prepaid ya, prepaid rent to cash. Oke, berikutnya tanggal 5. Nah, ini coba kita lihat, kita analisa dulu tanggal 5, apa yang terjadi dengan tanggal 5. Membeli perlengkapan 15 juta, dibayar 5 juta, kata kuncinya ada dibayar tapi cuma 5, beli perlengkapan. Berarti di sini perlengkapannya ya, bertambah berapa? Bertambah 15. Tetapi karena baru dibayar 5 juta, maka di sini kasnya hanya berkurang 5 juta. Ya. Kasnya hanya berkurang 5 juta. Perlengkapan bertambah 15 juta, kasnya berkurang 5 juta. Terus karena di sini baru dibayar 5 juta, maka muncullah hutang. Nah, hutangnya ya, di sini liabilitasnya bertambah, hutang usaha. Hutangnya bertambah atau berkurang? Hutangnya bertambah. Jadi punya hutang sekarang, tambah hutang ya, hutangnya bertambah. Berapa hutangnya sekarang? 10 juta. Nah, ya, di sini kalau bahasa Inggrisnya di supplies cash ini adalah account receivable. Account payable ya. Ini bahasa Inggrisnya adalah account payable. Sekarang kita lihat debit kreditnya ya. Perlengkapan kalau bertambah aset ya, kalau bertambah di debit. Kas berkurang di kredit.
Hutang, account payable, hutang itu miliknya liabilitas. Liabilitas kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Ya, jadi kalau menambah ini diletakkan di kredit. Nah, seperti ini. Bagaimana kita pindah di jurnalnya? Kalau di jurnalnya kita tulis yang debit dulu, berarti di sini perlengkapan. Ya, supplies bertambah di debit 15 juta. Pada kas, ya kalau sudah kredit menjorok begini ya, kas letaknya di kredit di sini 5 juta. Hutang usaha bertambah 10 juta. Nah, ya, jadi perlengkapan debit 15 juta, kas kredit 5 juta, hutang usaha kredit 10 juta. Atau kita baca perlengkapan 15 juta pada kas, ya, pada kas sudah pindah ke kredit ya, pada kas 5 juta, pada hutang usaha 10 juta. Ya, jadi ini adalah jurnal untuk transaksi tanggal 5. Berikutnya kita lanjutkan dengan transaksi tanggal 6. Nah, transaksi tanggal 6 adalah, kita lanjutkan, transaksi tanggal 6 membeli peralatan secara kredit. Peralatan bertambah, kredit tapi, ya, kredit berarti hutang bertambah. Kita langsung di sini, tanggal 6 berarti peralatan bertambah di debit, berarti di sini peralatan bertambah berapa? 20 juta secara kredit. Nah, kalau tunai pada kas ya, tetapi dia tidak tunai, berarti pada hutang, atau kita sebut hutang usaha. Ya, account payable, hutangnya bertambah ya. Hutangnya bertambah 20 juta. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 7. Tanggal 7 membeli kendaraan. Nah, membeli kendaraannya bertambah. Kendaraannya bertambah berapa? 25 juta, berarti kendaraan bertambah di debit. Ya, baru dibayar 10. Nah, ini kalau bayar berarti kasnya berkurang. Maka di sini kas berkurang di kredit. Kasnya berkurang, tapi kasnya berkurang tidak 25 juta, kasnya berkurang 10. Maka muncul apa sisanya ini? Betul, sisanya adalah hutang usaha. Ya. Betul ya, berapa hutangnya? Baru dibayar 10 dari 25, maka hutangnya 15 juta. Ya, ini masih terkait dengan pembelian aset ya. Belum terkait dengan yang ini. Nah, ini ya, yang ini akan saya lanjutkan di video berikutnya. Yang khusus kita akan bahas lanjutannya terkait dengan adanya pendapatan dan beban. Masih di jurnal. Ya. Demikian informasi dari saya tentang debit kredit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, insya Allah akan saya lanjutkan di video berikutnya. Saya akhiri dulu, selamat belajar, tetap semangat belajar akuntansi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.